Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 4B D4 akan mempersembahkan video mengenai kode etik profesi meliputi definisi, tujuan, fungsi dari kode etik profesi, serta contoh kasus penyimpangan kode etik profesi. Berikut adalah video pembahasannya. Yang pertama, definisi dari kode etik profesi. Menurut Undang-Undang Nomor 8 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kode etik profesi adalah untuk menjunjung tinggi martabat profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi, untuk mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat, serta menentukan baku standarnya sendiri. Yang ketiga, fungsi kode etik profesi. Kode etik profesi sebagai kontrol moral dan pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Kode etik profesi menuntut terbentuknya integritas moral di kalangan pengembang profesi, serta martabat dan jati diri organisasi profesi ditentukan oleh kualitas pemberdayaan kode etik profesi itu sendiri, bukan hanya klien yang diartikulasikan hak-haknya, melainkan kepentingan negara secara umum yang harus dijaga. Selanjutnya akan dibahas mengenai contoh kasus dari penyimpangan kode etik profesi. Contoh kasus pelanggaran kode etik dilakukan oleh anggota kepolisian yang bernama Bribda Randi Bagus Hari Sasongko. Bribda Randi Bagus Hari Sasongko menjadi tersangka kasus pemaksaan aborsi terhadap kekasihnya, yaitu Novia Widyasari. Kasus dugaan pelanggaran kode etik kepolisian ini mencuat setelah curhatan Novia Widyasari di sejumlah media sosial viral. Novia Widyasari yang saat itu berkuliah di Universitas Brawijaya Malang adalah pacar pelaku. Novia Widyasari sempat beberapa kali menggugurkan kandungan hasil hubungannya dengan Bribda Randi sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 2020 sampai 2021. Novia Widyasari sebagai korban nekat bunuh diri karena mengalami tekanan dari kekasihnya untuk segera melakukan praktik aborsi. Jenazah Novia ditemukan tergeletak di dekat pusara ayahnya di Mojokerto, Jawa Timur pada Kamis 2 Desember 2021. Dalam sidang etik Polri, Randi dinyatakan terbukti dan sah melanggar sejumlah pasal dalam peraturan Kapolri tentang kode etik profesi, yaitu pasal 7 ayat 1 huruf B dan pasal 11 huruf C peraturan Kapolri 14/2011 tentang kode etik profesi Polri. Dari sisi etik profesi dan hasil sidang kode etik merekomendasikan agar Bribda Randi Bagus divonis sanksi terberat, yakni pemberhentian tidak terhormat dari Polri. Kasus pelanggaran kode etik tersebut dikarenakan beberapa kejadian seperti memaksa sang kekasih meminum pil tanpa makan terlebih dahulu dan menyuruhnya untuk menggugurkan kandungan dengan cara aborsi. Hal tersebut sesuai dengan berita di bawah ini yang menyatakan ibu sang kekasih mengungkapkan bahwa ia tidak menyetujui anaknya agar cepat menikah dengan alasan kakak pertama sang kekasih belum menikah. Di samping itu, kekasihnya baru dijabat sebagai polisi. Setelah lama menunggu kabar dari kekasih, sore itu sang kekasih mulai menghubunginya dengan mengajak jalan-jalan. Hati Novia kala itu terasa senang bahwa sang kekasih telah mempertimbangkan atas kehamilannya. Namun, setelah di dalam mobil, kekasihnya justru memaksa Novia untuk menenggak 4 buah pil tanpa makan dan minum seharian.
Pihak Polres menutupinya, bahkan sang kekasih sempat menyewa pengacara untuk kasus ini. Namun korban telah meninggal dunia. Dari beberapa pernyataan tersebut, sudah jelas bahwa Bribda Randi telah melakukan pelanggaran beberapa kode etik sekaligus. Sekian video dari kelompok 2 kelas 4B dan 4 mengenai profesionalisme dan kode etik dalam dunia kerja. Semoga nantinya dalam dunia kerja kita bisa menerapkan kode etik dengan baik dan benar. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.